Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Lily kangen pada gedung GE yang menjelimet seperti labirin. Kangen teman-temannya. Kangen pada pekerjaan yang membingungkan dan tentu saja kangen melihat Aji di kantor. Si bos galak itu memang menengoknya setiap hari. Semua pesan Lily juga langsung dijawabnya. Masalahnya, Aji yang datang jauh berbeda dengan Aji yang ia biasa lihat di kantor. Ternyata benar kata Tiar, yang selalu terkagum-kagum saat melihat Bang Jaya beraksi dengan seragamnya. Seorang pria terlihat lebih tampan saat mereka sedang bekerja. Sekarang kaki Lily sudah tak lagi mengenakan perban, memang masih dibalut, tapi untuk menjaga kestabilan saja. Lily sudah bisa berjalan dan masih bisa pakai sepatu. Hanya untuk sementara ia harus melupakan high heels-nya. Lily sih senang-senang saja. Ia memang tak terlalu suka dengan sepatu tinggi itu. Tadi pagi Aji juga sudah tahu. Mei Hubi, hari ini kerja. Lily, yes, bos. I'm back. Kenapa? Takut ya? Mei Hubi, kok gak cash tahu? Kan bisa sih jemput. Lily naik taksi online, mas. Tenang deh. Mei Hubi, ya udah, see you soon. Persis di depan gedung GE, Lily melihat pelataran lobi dipenuhi oleh orang-orang yang memegang kamera dan mikrofon. Mereka duduk-duduk sambil mengobrol dan menyiapkan perlengkapan kameranya. Dari badge-badge yang tergantung di leher mereka, Lily tahu kalau mereka itu wartawan. GE memang bukannya tak pernah didatangi wartawan, tapi baru kali ini Lily melihat mereka datang di pagi hari begini. Saat masuk, Lily juga masih melihat orang-orang berkumpul. Kali ini para karyawan dan staf di gedung GE sendiri. Berkerumun membentuk kelompok-kelompok. Ada juga karyawan dari para rekanan. Berdiri di sekitar lobi, membicarakan sesuatu. Lobi yang biasanya hanya dilalui para karyawan, mendadak seperti pasar. Lily mengedarkan pandang, mencari-cari wajah-wajah yang ia kenal. Ia bekerja baru sebulan, jadi tak banyak yang ia kenal. Untungnya, ada seorang pria muda berbaju biru housekeeping yang ia kenal tengah berdiri tak jauh. Itu Adang. Mas Adang, panggil Lily. Adang menoleh, dan saat melihat wajah yang ia kenal, pria muda itu berlari mendekati Lily. Ya mbak Lily sudah sehat. Gimana kakinya? Tanya Adang sambil memperhatikan kaki Lily yang masih dibebat. Udah gak apa-apa. Cuma masih harus dibebat dulu. Biar sembuh betul, jawab Lily. Lalu ia menunjuk ke arah orang-orang. Ada apa sih? Kok rame? Adang menghela nafas. Mendekat sedikit ke Lily sebelum memberitahu, tadi ada artis itu loh, mbak. Yang lagi digosipin sama bos Presdir. Pas Pak Bos masuk lobi, tahu-tahu dia muncul, peluk-peluk Pak Bos sambil nangis. Minta maaf dan ya, lanjut Adang dengan wajah memerah. Apapun scene yang ia lihat, pasti itu sesuatu yang membuat semua orang jengah melihatnya. Jantung Lily berdebar kencang. Terus, Pak Bos diam saja. Terus mbak artis itu diajak naik ke atas. Udah itu aja yang Adang tahu, mbak. Setelah itu ya begini deh, rame. Lily mengangkat alisnya. Masih hendak bertanya ketika mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. Lily. Adang yang lebih dulu melihat siapa yang memanggil Lily, buru-buru mengangguk dan permisi. Lily belum sempat mengatakan apapun, Adang sudah jauh meninggalkannya. Merasa percuma memanggil, Lily pun berpaling pada orang yang memanggilnya. Danu, sudah datang. Kenapa gak langsung naik? Kamu udah ditunggu Aji dari tadi tuh. Kening Lily berkerut. Ditunggu. Danu mengangkat bahu. Ya iya. Kamu kan sekretarisnya. Bukan aku. Lily masih ingin bertanya, tapi Danu sudah menyeretnya. Ia seperti diburu sesuatu. Apapun itu, Lily memilih mengikuti saja. Ia tak membantah,
tapi ia bisa merasakan suasana berbeda. Ada ketegangan yang terjadi dan entah apa itu, Lily tak suka. Makin cepat tahu, lebih baik. Sebodoh-bodohnya Lily, ia bisa merasakan intensitas ketegangan makin tinggi saat ia memasuki ruangan sekretariat perusahaan. Semua orang sudah ada di meja kerja masing-masing. Tampak tegang. Amy bahkan berdiri di depan ruang meeting dengan gelisah. Saat Lily dan Danu keluar, ia langsung mendekati Lily. "Li, buruan kamu masuk. Bawa ini ke bapak ia. Beliau udah nunggu kamu dari tadi." Setelah sekian lama bekerja, Lily otomatis tanggap seurgen apa ia harus bergerak, tapi pastinya ada briefing setidaknya 5 menit dan itu yang ia lakukan saat Amy memberinya dokumen. "Lily harus apa, Mbak?" "Ini dokumen kontrak antara Bapak dan Natasha. Kontraknya sudah over tahun kemarin, dan Bapak hanya nerusin karena kasihan sama Natasha. Tapi berhubung, Bapak akan jelasin sendiri nanti. Yang jelas, kamu harus clear kalau kontrak ini sudah selesai dan harus jelasin itu ke Natasha." Otak Lily yang lemot berusaha mencerna kalimat briefing Amy yang cepat dan singkat. "Kontrak, Aji dan Natasha. Over." Lily masih ingin bertanya, tapi Amy sudah mendorongnya masuk. Belum sempat ia bertanya, pintu ruang kerja Aji sudah dibuka Danu dan Amy lagi-lagi mendorongnya. Mereka tak memikirkan kakinya yang masih dibebat, membuat gadis itu hampir terjerembab saat masuk. Untungnya hanya dokumennya yang jatuh. Suara gedebuk itu membuat Aji melangkah lebar mendekati Lily dan dalam sekejap sudah berada di depannya. "Lily, please, hati-hati. Sakit?" tanya Aji sambil menunduk memeriksa kaki Lily dengan khawatir. Lily menggeleng, dan tersenyum. Hilang semua pertanyaan dalam kepalanya melihat wajah Aji yang jelas-jelas sangat peduli padanya. Ia menunduk dan menggeleng. Aji tersenyum menatapnya, lalu mengambil dokumen yang jatuh itu. Lalu tangan Aji meraih tangan Lily, menariknya mendekati tamu yang sudah berdiri melihat semua yang terjadi tadi. Natasha Almira. Gadis dengan alis disulam dan bulu mata palsu lentik, bibirnya dipoles sempurna dengan lipstik merah keunguan, wajahnya ditutupi kosmetik begitu sempurna hingga tampak bagai patung pualam yang cantik jelita. Baju merah muda berpotongan Sabrina memperlihatkan bahu mulus dengan rok mini dan sepatu boot merah yang memamerkan kaki jenjang artis itu dengan baik. Mendadak Lily tak menyukai warna pink lagi. "Nat, kenalin." Aji membuka suara saat mereka sudah berada di depan Natasha. Petik 2 titik titik titik. "Ini calon istriku, Truly Amanda." Lily tak tahu apa ini maksudnya, dia harus bersandiwara lagi seperti dulu di depan Theo demi perusahaan atau memang kenyataan. Tapi melihat Natasha, aura permusuhan dan persaingan di antara mereka berdua jelas terpancar, jadi begitu Aji mengatakan kalimat itu ia langsung melancarkan balasan. "Jadi ini yang membuat Mas minta Lily datang cepat-cepat ya Mas sayang?" tanya Lily sambil berpaling. Matanya mengerjap pada Aji, menatap mesra. Aji tersenyum lagi dan mengangguk. "Kalian?" Natasha seperti kehilangan kata-kata. "Kalian pacaran?" tanyanya tak percaya. Aji tak menjawab. Begitu tangannya terlepas dari genggaman Lily, ia mengambil dokumen dan memperlihatkan pada Natasha. "Hubungan kita hanya ini, Nat. Tidak lebih tidak kurang. Dan semuanya sudah berakhir sekarang. Kamu sudah cukup terkenal, dan ada banyak orang yang bisa membantumu selain saya. Tapi kita sudah lama sama-sama, Jie. Sudah hampir 2 tahun. Apa kamu pikir aku robot yang gak ngerasain apa-apa saat kamu peluk?" Natasha bergerak mendekati Aji. "Kita gak pernah pelukan," bantah Aji cepat, sambil buru-buru melihat ke arah Lily. Gadis mungil itu hanya menatap ke arah Natasha, tanpa ekspresi. Iya baiklah. Aku yang melakukannya. Tapi hatimu terbuat dari batu apa sampai gak rasa apa-apa. Aku di sampingmu, aku yang dampingi kamu selama ini. Sekarang, cincin di jemari Natasha berkilauan ke arah Lily. Gara-gara cewek ini,
kamu bisa lupain aku. Gak mungkin itu, Jie. Apanya yang menarik dari dia? Aji baru ingin membuka mulut, Natasha sudah menyemprotkan amarahnya lagi. Kali ini pada Lily. Kamu ini cuma sekretarisnya kan? Kerja belum sebulan, gak mungkin kamu bisa pacaran sama dia kan? Pasti kamu ngikuti perintah aja. Berapa kamu dibayar untuk bersandiwara begini? Aku bisa bayar kamu lebih banyak, ucap Natasha dengan mata melotot marah. Kali ini Aji benar-benar emosi. Ia tidak suka melihat gadis mungilnya dimarahi dan diteriaki oleh orang seperti Natasha, yang tak bisa mengendalikan diri. Tapi satu tarikan di lengannya, membuat pria itu terdiam dan berpaling menatap Lily. Gadis itu tersenyum padanya. Tersenyum dengan sangat tenang. Mbak, maaf, saya tidak memperkenalkan diri dengan baik tadi. Mbak yang tenang dulu, nanti saya jelaskan semuanya, kata Lily, masih sambil tersenyum. Aji tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan apa yang akan dilakukan Lily. Maksudmu apa? Saya memang sekretarisnya. Petik 2. Nah benarkan. Tapi, saya dan Mas Aji sudah lama kenal. Hubungan kami sudah lebih dulu ada sebelum Mbak Natasha hadir di hidup Mas Aji. Benarkan Mas? Lily menoleh pada Aji. Aji mengangguk kecil. Natasha terdiam. Tapi jelas ia masih tak percaya. Lily mengambil ponselnya dan menekan nomor pribadi Aji. Di sebelahnya, Aji mengambil ponselnya yang bergetar, menatap bingung pada Lily. Lily mengambil ponsel Aji dan menunjukkan pada Natasha. Nama, My Love, terpampang bersama foto Lily saat telepon terus bergetar. Mbak lihat nama saya apa di ponsel Mas Aji? Tanya Lily. Natasha ternyata tak terlalu peduli. Ia tertawa sinis. Jadi kalian berselingkuh. Bukankah semua orang tahu kalau kamu sudah menikah? Kamu pikir saya gak tahu soal itu? Senyum Lily makin lebar. Ia mematikan ponselnya dan fokusnya berubah ke ponsel Aji. Menekan dengan bebas. Mencari nomornya. Ponsel Lily berbunyi. Lily memperlihatkan apa yang terlihat di ponsel Lily. My hubby, meski tak ada potret Aji. Tak percuma ia dan Aji menyepakati banyak hal selama ini. Mas Aji lah yang meminta saya memalsukan status saya, Mbak. Itu karena, petik 2, karena saya dan dia ingin hubungan kami menjadi rahasia. Hanya kami saja, sambung Aji. Sudah saatnya ia yang mengambil alih. Natasha terdiam. Ia menatap Lily dan Aji bergantian, sebelum terduduk di sofa dengan mata sedih. Lily berdiri dan duduk di sebelah Natasha, meraih tangan Natasha lembut. Saya minta maaf pada Mbak, karena selama ini sikap Mas Aji sudah membuat Mbak salah paham. Mas Aji ingin membantu karir Mbak Natasha. Hanya itu. Maafkan Mas Aji kalau itu membuat Mbak Natasha salah paham. Maafkan saya juga karena saya gak bisa mencegah cinta saya ke Mas Aji dan juga cinta Mas Aji ke saya. Semua Tuhan yang mengatur, Mbak. Mbak jangan marah lagi ya. Natasha memandangi Lily. Gadis mungil itu menatapnya dengan yakin. Saya dan Mas Aji akan selalu mendukung Mbak Natasha. Kapanpun Mbak perlu bantuan, kami akan usahakan. Tapi tolong, jangan perburuk image Mbak dan Mas dengan melakukan hal-hal seperti ini. Mbak ini luar biasa cantik dan berbakat, banyak loh yang suka sama Mbak. Saya juga. Sayang kalau untuk semua ini harus hilang karena urusan yang sepele. Aji berdiri, mengambil kontraknya dan duduk di kursi kerjanya. Ia membiarkan Lily membujuk Natasha yang masih terdiam. Mungkin artis cantik itu mencerna satu demi satu kalimat Lily. Sementara Aji memandangi dari jauh. Berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Gadis ini tidak seperti biasanya. Lily sungguh sangat berbeda. Tak ada tingkah kekanak-kanakan yang terlihat. Malah tampak seperti seorang gadis yang anggun. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lily? Setelah cukup lama, Natasha berdiri dengan mata sembab. Lily memeluknya lagi, menepuk-nepuk punggung wanita cantik itu agar ia tenang.
Akhirnya ia berhasil dibujuk untuk mau melakukan press conference, memperjelas semua rumor yang beredar selama ini. Rupanya, setelah kejadian tak mengenakan di lobi gedung GE, Danu dan Emi buru-buru menyiapkan ruangan untuk press conference. Beruntung semua berjalan sempurna, sesuai yang diinginkan. Aji dan Natasha sepakat untuk memberitahu bahwa hubungan mereka selama ini telah lama berakhir sebelum kehadiran gadis misterius yang ramai dibicarakan publik dan hanya ada kesalahpahaman kecil yang juga sudah diselesaikan. Mereka sepakat untuk saling membantu satu sama lain, dan tetap menjalin hubungan sebagai sahabat. Selesai jumpa pers, mereka berfoto sambil bersalaman. Beberapa wartawan menanyakan gadis misterius yang kini menjadi kekasih Aji. Tapi Aji enggan menjawab pertanyaan itu. Hanya Natasha yang menjawab dengan senyuman manis. Ya, saya kenal kekasih baru Aji, saya menyukainya dan ia memang pantas menjadi kekasih Aji. Orangnya sangat baik, sangat bijaksana dan manis sekali, ucap Natasha sambil melirik ke arah Lily yang berdiri bersama Emi dan Danu di antara para staf yang juga melihat acara jumpa pers itu. Penjelasan singkat itu membuat para wartawan berebut mengajukan pertanyaan tapi Aji mengangkat tangannya, menandakan jumpa pers itu telah berakhir. Sebelum pamit pulang, Natasha menemui Lily sekali lagi. Mereka berpelukan bak dua sahabat, saling menenangkan satu sama lain. Dan Natasha berbisik di telinga Lily, jangan segan minta bantuan aku kalau Aji macam-macam ya, Li. Lily tertawa sementara Aji menatap mereka berdua bertanya. Mereka melepas kepergian Natasha sampai di depan lift lantai 9. Begitu pintu tertutup, tiba-tiba Lily bergumam, jadi kapan kontrak pacaran harus Lily tanda tangani, Pak? Aji menoleh cepat, tapi mereka hanya bertatapan. Tak ada senyum atau tawa bahagia di wajah Lily lagi. Wajah Lily berubah, nyaris tanpa ekspresi. Dan sebelum Aji sempat berkata apa-apa, gadis itu sudah berbalik meninggalkannya menuju ruang sekretariat lagi. Sebenarnya Aji ingin langsung menjelaskan segalanya pada Lily. Tapi ada sesuatu yang sedang ia pikirkan, dan itu lebih penting saat ini. Hal itu jauh lebih penting untuk dilakukan daripada mengurusi masalah kontrak yang disinggung Lily. Aji bermaksud memperlihatkan gadis itu bahwa ia tak pernah punya hubungan apapun dengan Natasha. Kalau ternyata Lily malah salah paham, bukan itu tujuannya. Hanya saja, Aji sendiri tak menyangka akan melihat sesuatu yang lain. Ia ingin memastikan dulu, sebelum menghadapi Lily. Hanya ingin memastikan. Jadi Mbak Lily gak tahu siapa pacarnya Pak Aji sekarang. Selidik Santi sambil mencomot pisang goreng dari dalam plastik yang dibawa Lily. Yang jelas bukan saya, jawab Lily santai, masih dengan mulut penuh mengunyah cireng. Tawa ngakak membahana di ruangan pantry lantai 8, tempat para housekeeper biasa beristirahat. Tempat Lily melarikan diri setiap jam istirahat tiba beberapa hari terakhir ini. Ya siapa juga yang bilang itu Mbak Lily? Hahaha, gak mungkin sih itu. Gak mungkin, sahut Kiki yang duduk di atas meja pantry. Lah kerjanya tiap hari berantem mulu sama si bos, kata Adang. Tiap hari nyumpahin Pak Bos di sini, sambung Wawan. Dan Mbak juga udah menikah, hahaha. Kali ini Pipit dan Santi mengucapkannya bersamaan. Lily tersenyum masam. Mereka benar. Sangat benar, karena setelah dengan Emak dan Tiar, teman-temannya inilah yang menjadi tempat curhatnya. Barusan sebelum mereka bertanya soal kekasih baru Aji, Lily curhat tentang bos galak yang belakangan jarang ke kantor. Usai istirahat, Lily naik ke lantai 9. Ada Eza, Mira dan Vania yang juga baru datang. Sama seperti teman-temannya di housekeeping, mereka juga membicarakan topik terhangat di gedung GE. Li, kamu tahu gak kalau Pak Aji minta Mira untuk buat daftar gedung untuk pernikahan? Tanya Eza. Lily yang baru saja duduk di kursinya, menggeleng bingung. Kalau menurut kalian gimana? Siapa gadis itu? Tanya Eza lagi. Kali ini ke arah Mira dan Vania.
Yang jelas bukan gue, sambar Lili sambil menunduk memperhatikan kertas-kertas yang ada di depannya. Mira dan Vania menatap Lili. Tatapan tak percaya. Hanya Eza yang menatap Lili sedikit aneh. "Boya kalau kegeeran itu jangan terlalu gitu toh, Li," ujar Vania dengan senyum dikulum. "Lagian kalau punya muka secantik itu jangan jahil. Percuma cantik tapi jahilnya setengah mati sama bos sendiri. Aku yang udah duluan kerja di sini aja, gak berani. Kamu mah, haduh," kata Mira tertawa-tawa. Lili hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum masam. Saat ia mengangkat wajah, tak sengaja matanya bertemu dengan mata Eza. Eza tersenyum padanya, sebelum menggeser kursinya dan mulai bekerja. Entah mengapa Lili merasa tak enak. Meeting bulanan. Meja besar di ruang meeting sekretariat dipenuhi seluruh staf. Lengkap. Mereka duduk sesuai urutan posisi jabatan dengan menghadap laptop masing-masing. Di ujung meja ada Aji yang didampingi oleh Danu dan Emi. Lili duduk di sisi Emi. Mereka mulai membahas satu demi satu proyek berdasarkan departemen. Karena Aji adalah presiden direktur dari grup perusahaan yang memiliki cabang-cabang perusahaan, maka yang dibahas hanyalah proyek-proyek dengan skala menengah ke atas. Salah satunya adalah proyek rumah sakit yang dibangun di Singapura. Sebuah layout rancangan eksterior desain ditampilkan di layar monitor laptop setiap peserta rapat, sementara Eza yang menjadi kepala administrasi proyek ini mulai memberi pemaparan. Baru saja Aji selesai memberikan kritik dan sarannya, tiba-tiba Lili mengangkat tangan. "Maaf Pak, boleh saya menanyakan sesuatu?" tanya Lili dengan serius. Wajah-wajah peserta rapat tampak tak percaya melihatnya. Di antara mereka ada yang tersenyum simpul termasuk Danu dan Eza sendiri. Lili yang mereka kenal hampir tak pernah menanggapi apapun dengan serius. "Itu, danau buatan yang di bagian belakang ini, memangnya perlu? Kira-kira berapa kedalamannya? Kalau bagian tepinya dibiarkan terbuka agar alami, apakah aman untuk diinjak? Apa tidak berbahaya jika ada yang tercebur dan jatuh? Letak kursi taman itu apa tidak terlalu dekat dengan danau? Lalu mengenai eksterior depan." Lili memperhatikan layout sekali lagi. "Saya rasa tidak aman menggunakan batu untuk berpijak, seperti kita tahu Singapura sering hujan, dan itu memungkinkan lumut tumbuh. Kalau batu yang digunakan itu ada lumutnya, pasti licin dan itu berbahaya, terutama untuk anak kecil, bukan? Dan mengenai tanaman, apakah sudah dipastikan semua aman untuk dipegang?" Semua orang terdiam. Bahkan Aji. Pria itu menatap Lili. Meski gadis itu sudah selesai memaparkan pertanyaan, tapi Aji tak berkata apapun. Sampai Emi menepuk tangan Aji pelan. Barulah ia menoleh dengan sedikit tergagap. "Saran yang bagus, Li. Sudah dicatat, Emi." Emi menjawab dengan anggukan. Lalu Aji kembali menatap Lili. "Ada lagi yang lain, Li?" "Saat ini belum, Pak. Tapi bisakah Lili ikut architectural meetingnya nanti?" tanya Lili penuh harap. Aji menoleh pada Eza. "Gimana Za, kamu keberatan?" tanya Aji. "Tidak, Pak. Sama sekali tidak. Bukannya ini juga proyek pertama Lili?" jawab Eza dengan senyum lebar. Aji mengangguk-angguk. Sementara Lili tampak kesenangan. "Baik, sudah selesai semua. Besok untuk proyek IT saya mau Direktur R dan D ikut meeting ya. Kalian siapkan semuanya." "Mengerti, mengerti, Pak." Semua menjawab dengan kompak. Ketika semua orang keluar satu persatu, Aji tetap duduk di kursinya. Danu juga. Sampai ruangan itu kosong. "Zalil nelpon gue, Jie. Soal Lili." Danu membuka suara. Aji menoleh. Dia bilang, desain interior juga banyak diprotes Lili. Apa semua berhubungan dengan safety untuk anak-anak? Tebak Aji. Danu mengangguk. Aji menghela nafas. Danu tak mengerti tapi ia tahu satu hal. Ada sesuatu yang dipikirkan Aji dan itu ada hubungannya dengan Lili. "Kita mau kemana, Mas?"
Tanya Lili bingung saat mobil yang membawanya bersama Aji meluncur ke arah luar kota. Aji tak menjawab. Udah lama gak ngerjain kamu. Saya kangen, jawab Aji asal, sambil tersenyum-senyum. Ah, Mas. Tahu aja Lili gak bawa uang banyak nih. Salah sendiri gak mau punya kartu ATM sendiri. Aneh. Zaman digital begini, masih pakai uang tunai, ujar Aji. Matanya tetap lurus menatap ke depan. Bibir Lili maju. Kalau bawa ATM, uang Lili cepet habis. Gak bisa nabung. Emangnya nabung buat beli apa? Seringai Lili muncul. Buat beli mobil sendiri supaya gak numpang sama bos galak yang egois. Terus beli sepatu bot yang besar jadi bisa buat nendang cowok yang suka ngerjain Lili. Wow, tawa Aji pecah, berderai. Mereka masih bercanda sampai tiba di depan lokasi yang dituju Aji. Raut wajah Lili berubah tegang. Aji memperhatikan diam-diam. Kok kesini sih, Pak? Kenapa? Takut ketemu saudaramu. Goda Aji sambil keluar dari mobil. Lili mengikutinya. Tapi terlihat jelas ia begitu segan. Tapi Lili udah lama gak ke kebun binatang, kata Lili. Tubuhnya nyaris menempel pada Aji. Seperti orang ketakutan. Aji tertawa, memindahkan tangannya dan merangkul Lili. Ya udah, saya peluk supaya aman ya. Jangan khawatir, Li. Kamu itu cantik banget. Monyet-monyet di dalam pasti gak ada yang ngangka kalau kamu itu saudaranya. Maas. Satu cubitan mendarat di pinggang Aji. Wajah Lili terlihat lebih tenang. Saat membawa tiket dan melewati petugas, Lili berhenti. Bang nanya dong. Ya, Mbak. Di sini ada CCTV gak? Tanya Lili. Si abang penjaga pintu kebun binatang itu kebingungan. Tak tahu harus menjawab apa. Lalu Lili menunjuk Aji yang berdiri di belakangnya. Kalau begitu, begini aja bang. Tolong diinget-inget ya wajah bapak ini. Si abang penjaga makin bingung. Memangnya kenapa, Mbak? Seringai jahil Lili muncul. Ya, siapa tahu nanti pas saya pulang, abang kira saya bawa pulang monyet dari dalam sana. Kan saya yang susah. Si abang spontan tertawa, begitu pula temannya yang ikut mendengar, juga orang-orang yang sedang mengantri di belakang Lili dan Aji. Hanya Aji yang buru-buru memberikan tiketnya dan segera menarik gadis jahilnya menjauh dari kerumunan orang-orang yang menertawainya. Ah Lili, kapan kamu gak jahil sih? Pak, kaki Lili baru sembuh udah diajakin jalan-jalan begini. Kan pegal, kata Lili. Bibirnya merengut dan kakinya dihentak-hentakkan. Aji tertawa kecil. Ya udah kita ke situ. Nonton gajah. Meski masih jengkel, Lili mau saja ditarik Aji menuju kandang gajah. Cukup banyak orang di sana, jadi mereka berdiri agak jauh. Ada dua gajah yang terlihat. Yang satu sedang menjulurkan belalai sambil makan, yang lain berjalan-jalan di sekitar kandang. Seorang presdir itu ibarat seekor gajah, Lili menoleh. Agak kaget mendengar kata-kata Aji. Tapi ia diam saja mendengarkan. Pasti ada yang ingin disampaikan Aji, sampai repot-repot membawanya ke sini. Kalau hanya ada satu gajah di kandang ini, dengan tubuh yang sebesar itu, orang-orang pasti akan merasa takut dan tidak berani mendekatinya. Tapi karena ada gajah-gajah lain, ia tak tampak terlalu menyeramkan lagi. Ia terlihat lebih bersahabat karena ternyata bisa hidup bersama dengan kelompoknya, lanjut Aji pelan. Ia melipat kedua tangan di dadanya. Lalu ia berpaling pada Lili. Dan itulah yang saya lakukan saat memutuskan untuk membuat perjanjian kontrak dengan Natasha. Saat itu saya tak bisa mencintai siapapun. Satu-satunya pilihan agar saya tidak terlihat sebagai seorang presdir yang tak punya hati adalah memiliki kekasih. Setidaknya itu membuat saya terlihat normal dan lebih tampak bersahabat. Itu saja. Senyum Lili dan Aji sama-sama berkembang saat melihat sang gajah menjulurkan belalainya pada gajah lain. Natasha juga merasa perlu kehadiran seorang kekasih, karena saat itu beberapa kali ia mengalami pelecehan.
Pekerjaannya memang riskan hal-hal seperti itu. Kami sama-sama sepakat tidak akan melibatkan perasaan apapun. Tapi saya tidak sangka, hati perempuan begitu sensitif. Padahal kami hanya bertemu saat berada di depan umum. Merasa cukup dengan penjelasan itu, Lili menoleh. Makasih ya Mas, sudah jelasin. Maaf kemarin Lili ngomong sekasar itu. Bukan apa-apa. Lili membantu Mas menjadi pacar pura-pura bener-bener karena pengen bantu. Gadis itu memalingkan wajahnya, sengaja melihat tingkah si gajah lagi. Sebagai teman baik, Aji mengangkat dagu dan menghela nafas kuat. Ia menatap Lili yang masih lurus memandangi gajah-gajah. Saya tahu itu, Li. Makanya waktu kamu ngomong soal kontrak itu, saya tahu kamu sebenarnya marah. Kadang-kadang ada hal-hal yang sulit Lili kendalikan, Mas. Lili marah bukan karena perasaan Lili, tapi karena Lili kasihan sama Mbak Natasha. Kontrak itu, seperti tidak menghargai perasaan perempuan. Maafkan saya, Li. Saya tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Saya pikir itulah yang terbaik. Kami sama-sama diikat oleh kewajiban dan saling menguntungkan. Petik 2. Sudahlah, Mas. Itu sudah berlalu. Lili juga minta maaf kalau sempat berpikir yang aneh-aneh. Aji memandangi Lili. Kamu itu kadang memang sulit ditebak. Mata Lili membulat. Benarkah? Coba deh tebak kira-kira Lili suka apa. Atau nanya juga boleh. Oke. Tanya apa aja boleh kan? Boleh. Tanya saja. Kamu suka warna pink? Ya. Kamu suka kucing? Ya. Kamu suka makanan, lobster, udang goreng, seafood? Yes. 100. Kamu masih mengingat semua yang terjadi hari itu kan? Lili urung menjawab. Ia menoleh menatap Aji. Sorot matanya jelas syarat emosi. Penyesalan, luka, rindu, dan menyakitkan menjadi satu. Dari mana Mas tahu? Tanyanya setengah berbisik. Lagi-lagi Aji menghela nafas. Pertanyaan dalam hatinya terjawab sudah. Semua bukti yang tanpa sengaja ia dapatkan dari Lili sendiri. Aji menyelidiki semua itu beberapa hari terakhir. Ia tahu dari Danu, Lili sangat memperhatikan semua jadwal kerja Aji, memperhitungkan siapa saja yang akan bertemu dan bekerja dengannya, hingga makanan dan minuman yang ia santap. Lili yang dikenal semua orang mungkin terlihat bagai gadis ceroboh yang bodoh dan jahil. Tapi jika berurusan dengan safety anak, Lili begitu teliti dan penuh perhitungan. Semua orang di bagian R dan D untuk konstruksi mengenal gadis yang hanya sepintas melihat blueprint bisa menemukan sesuatu yang berbahaya bagi anak-anak. Bahkan sebelum diserahkan pada Aji, Lili selalu menyortir semua gambar itu sendiri. Dari semua keluarga dan sahabatnya, Aji makin yakin, Lili tak pernah melupakan apapun. Ia mengingatnya. Tapi yang ingin Aji ketahui, mengapa gadis itu bersikap seolah-olah melupakan semuanya. Kenapa, Li? Kenapa dirahasiakan? Apa itu terlalu menyakitkan? Tanya Aji lembut sambil meraih tangan Lili. Menggenggamnya. Lili menggeleng. Enggak, Mas. Bukan karena itu Lili pura-pura lupa. Selain dikejar-kejar dan jatuh di air itu, buat Lili ketemu dengan kakak tinggi yang baik hati itu adalah pengalaman yang menyenangkan. Gadis itu menatap Aji dari ujung kaki hingga wajahnya. Hanya ya jujur Lili gak inget kalau itu Mas Aji. Beneran beda banget. Aji tertawa kecil. Lalu, kenapa? Mata Lili berubah sendu. Ia menunduk. Karena emak dan ayah. Tangan Lili menyusup makin dalam ke sela tangan Aji. Tiap kali membahas hari itu, emak selalu menangis, ayah selalu sedih. Lili gak suka. Mereka sudah terlalu banyak berkorban untuk Lili. Kalau bisa Lili pengen emak kembali jadi pengacara kayak dulu. Tapi tiap kali Lili ngomong, emak selalu teringat kenangan buruk itu. Jadi Lili putusin untuk pura-pura gak inget lagi, ujar Lili menjelaskan dengan suara yang terdengar penuh beban. Juga saat kamu tertinggal di kebun binatang ini dulu. Tanya Aji.
Lili mengangguk segan. Aji menatap gadis mungilnya dengan sayang. Ah, siapa yang bilang Lilinya kekanak-kanakan? Siapa bilang gadisnya ini egois dan manja? Aji tahu, sekali lagi gadis ini membuatnya makin jatuh cinta. Tiba-tiba Lili menoleh, mendekatkan wajahnya ke Aji. Menatap mata pria itu dengan berani. Jatuh cinta sama Lili. Jatuh cinta sama Lili. Rapal Lili dengan jari-jari terbuka tertutup berputar-putar di depan hidung Aji. Aji tertawa lagi. Udah ah, bercanda terus, kata Aji sambil menurunkan tangan Lili dari depan wajahnya. Jadi Mas ngajakin Lili ke sini hanya untuk tahu itu. Hao, di depan gajah lagi. Lili mengerjap, menghela nafas. Aji menggeleng. Sini. Tangan Aji menggamit lengan Lili agar ia mendekat. Saya ingin tahu, gimana kesanmu setelah ketemu kakak baik hatimu ini? Suka? Tanya Aji sembari tersenyum. Lili berpaling. Tatapan mereka bertemu. Suka. Ingat dulu janji kita. Tanya Aji lagi. Kali ini tangan Aji mulai mengelus-elus punggung tangan Lili. Lili malah tertawa-tawa. Yang mana? Tanyanya pura-pura tak mengerti. Namun, tatapan Aji membuat pipinya bersemu merah. Jadi, boleh dong kakak tinggi baik hati ini menunaikan janjinya? Ya ampun, Mas. Kan udah sering. Lili mana ngasih izin dipegang, dipeluk gitu walau dikasih gaji sebanyak apapun kalau gak karena. Petik 2. Kalimat Lili terputus, karena Aji keburu memeluknya. Mereka sama-sama tertawa saat hampir terjatuh karena terlalu bersemangat, membuat orang-orang mulai memperhatikan. Merasakan tatapan ingin tahu di sekitar mereka, keduanya langsung melepaskan diri sambil memandang penuh maaf pada orang-orang. Dengan terburu-buru, Aji menarik Lili menuju pintu keluar. Lili juga. Mereka berlari-lari kecil, sambil bergandengan tangan. Jantung Lili berdebar kencang sekali. Bukan karena ia mendadak berlari setelah sekian lama menjadi gadis pemalas yang benci olahraga. Tapi karena pria tampan yang menyeretnya saat ini, memandangnya dengan tatapan berbeda. Begitu mereka sampai di dalam mobil, Aji membuka pintu belakang penumpang. Setengah memaksa Lili untuk masuk ke dalam, dan menutup pintu setelah ia duduk di sisi Lili. Aji meneguk liur, canggung. Menatap Lili bingung. Li, saya gak pandai bicara soal ini. Karena saya belum pernah. Petik 2. Udah ah, Mas. Banyak bicara banget. Sini. Dan Lili menarik baju Aji, menyapukan bibirnya ke bibir Aji yang masih terbuka. Mata Aji mengerjap kaget, tak menyangka gadis mungilnya begitu berani. Berani tapi kaku. Jelas sekali, ini pertama kalinya Lili melakukannya. Karena tak sampai sedetik, gadis itu melepaskannya. Wajah Lili merah sekali. Aji tertawa kecil. Tangan Aji menekan tengkuk Lili, agar mendekat sekali lagi dan kali ini ia mengajari gadis mungilnya cara terbaik merasakan awan-awan lembut di mulut mereka. Membiarkan raga mereka terbang ke langit, membawa cinta di hati. Aku menyayangimu, Li. Lili berjalan masuk ke kantor GE. Ini hari terbaik dalam hidupnya. Kemarin, ia sudah tahu kalau cintanya tak bertepuk sebelah tangan. Meski tak pernah ada kata-kata cinta keluar dari mulut Aji. Tapi ia sudah tahu, walaupun semalam, lo diajak ciuman di kebun binatang. Pekik Tiar saat Lili selesai bercerita. Bos lu kelainan ye, apa dia baru terangsang setelah ngeliat harimau kawin. Sambung Tiar lagi dengan kesal. Forget it, Li. Yang penting lo udah resmi jadi pacar bos lo, tagar sisi baik mengingatkan. Benar, itu saja cukup. Dia sudah tak perlu meragukan apapun. Hati Aji hanya untuknya. Itu sudah pasti. Selamat pagi, Mbak Lili. Sapa gadis cantik berada di depan front office. Pagi, balas Lili sambil mendekat. Ada surat untuk Sekper. Tanyanya lagi. Gadis itu mengangguk dan mengambil satu kotak coklat yang dipenuhi tumpukan surat dan paket kecil. Perlu dibantu bawa gak, Mbak? Tanyanya menawarkan bantuan.
Lili menggeleng dan mengambil kotak coklat itu. Saat ia tengah menanti lift ke lantai 9, dua orang yang ia kenal mendekat. Aji dan Danu. Senyum lebar menghiasi wajah Lili, dan dari kejauhan Aji juga tersenyum padanya. Danu memandangi keduanya dan langsung paham apa yang sedang terjadi. Begitu dekat, Lili mengangguk pada Danu, "Selamat pagi, Mas Danu." "Pagi, Lili." Lalu gadis itu menoleh pada Aji. Menatapnya sayang. "Selamat pagi, Bapak Gajah." Sapanya lembut sekali. Danu dan para staf yang sedang menunggu lift menoleh pada satu titik yang dimaksud Lili, hampir bersamaan. Aji, yang ditatap tak menjawab, hanya berdiri kaku. Untungnya saat itu pintu lift biasa terbuka, para staf dan karyawan pun berlarian masuk. Lili tak ikut karena kini ia menggunakan lift VIP. Tapi belum lagi pintu lift biasa itu tertutup, Aji bisa mendengar suara cekikikan para staf dan karyawan yang berusaha keras menahan tawa di dalam lift itu. Danu sudah membelakangi mereka, menyembunyikan senyumnya. Saat Aji menatap Lili, gadis itu malah tersenyum-senyum. "Bapak Gajah sehat kan?" "Kok gak balas sapaan Lili?" tanyanya dengan nada jenaka. Kali ini Danu tak tahan lagi. Ia tertawa terbahak-bahak, sambil menikmati wajah speechless Aji. Bersambung.